Selanjutnya kita akan menyambung rok dengan badan atas. Kita akan membuat kerutan pada pinggang roknya. Ini pinggang roknya. Sebelumnya kita ubah dulu settingan mesin jahit ke lompat yang panjang. Biasanya nomor 4 atau 5 supaya kita mendapatkan lompat yang panjang dan juga biasanya agak kendor. Kita beri dua setikan atau dua lajur. Bisa di atas raderan atau di antara raderan, nggak apa-apa. Tapi untuk stik balik lebih mudah kalau kedua lajurnya kita jahit di atas raderan. Jadi kita buat dulu lajur jahitan yang pertama, kira-kira 0,7 sampai 0,5 cm dari raderan ini. Nih lompatnya panjang dan jadi agak kendor. Kita lanjutkan sampai di sekeliling pinggang selesai. Terus sampai muter. Ini jahitannya tidak boleh dimatikan ya, baik di sebelum maupun di sesudah jahitan. Jadi langsung saja kita sisakan benangnya. Kemudian lajur yang kedua bisa tepat di raderan roknya. Kita jahit, ini juga sama di sekeliling pinggang roknya untuk mendapatkan jahitan lompat panjang dan juga biasanya kendor. Kemudian setelah itu, sebelum kita sambungkan pola badan, kita tumpuk dulu. Badan yang kanan menumpuk yang kiri. Yang kanan ini kita menumpukkan yang kiri karena ini adalah baju wanita. Jadi kanan menutup yang kiri seperti ini. Menumpuk 3 cm, kita jahit dulu ini supaya nanti tidak bergeser ketika disambung dengan roknya. Nah, setelah itu ini kita sambungkan dengan rok yang tadi sudah kita stik panjang. Nah, ini benangnya kita ambil di bagian rok. Boleh dari sini, boleh dari sini. Yang penting dua lajur benang ini kita ambil lalu kita tarik secara bersamaan. Nih, benang atas maupun benang yang bawah. Kita tarik, lalu kita ulur hingga didapat kerutan. Tarik ulur sambil meratakan. Kemudian sisi sebelahnya ini lagi sama, juga kita ambil dua benang untuk kerutan balasan supaya kerutannya tidak lepas. Kita tarik juga dari sini. Ini juga sama, kita tarik ulur untuk meratakan kerutannya. Tarik ulur terus, dirapi-rapikan, diratakan. Kemudian kita ambil pola badan, kita paskan begini. Jika belum pas, ini kita tarik ulur lagi sampai perkiraan kerutannya pas nanti ketika dipasang ke badannya. Nah, ini kita rapi-rapikan kerutannya. Nah, ini sudah pas. Lalu pola badan atasnya kita posisikan terbalik begini. Lalu setelah itu kita masukkan ke dalam roknya. Kita jahit dari sisi baik kain. Kita perlu pertemukan sambungan sisi pola badan dengan sisi rok begini di raderannya. Satukan. Kemudian ini kita semat di raderannya. Kemudian sisi samping sebelahnya juga kita satukan. Ini sebagai patokan ya, sisi ketemu sisi badan ketemu dengan sisi rok. Ini juga kita semat. Kita jarumi pentul. Nah, setelah patokannya sudah saling bertemu, kita rapikan kerutannya. Kita ratakan di sekitaran pola badannya, baik belakang maupun depan. Sambil kita ulur-ulur, kita ratakan kerutannya. Nah, seperti ini setelah dijarumi pentul semua, lalu ini siap kita jahit. Menjahitnya tidak di jarum pentulnya, tetapi agak naik sedikit karena kampuh balik. Bisa disetikan kerutan yang pertama atau agak naik sedikit. Ini kalau saya, karena jarak setikannya terlalu mepet, jadi agak saya naikkan sedikit. Kita setik di atas raderannya. Kita rapi-rapikan kerutannya. Setelah itu ini kita rapikan kampuhnya, kita kecilkan supaya nanti tidak kelihatan ketika dijahit yang kedua kali.
Kampuhnya hanya jadi sekitar 0,3 cm. Setelah rapi begini, kita lalu jahit dari dalam seperti yang sebelum-sebelumnya kita lakukan. Bedanya ini agak sedikit lebih tebal ya karena ada kerutannya. Kita lipat tepat di sambungan antara rok dan pola badan. Kemudian kita jahit di raderannya, tepat di raderan. Jika teman-teman tidak mau belepotan, jahitnya bisa sedikit lebih turun dari kerutannya, bisa sekitar 1 mm. Jadi sedikit sekali supaya nanti benang kerutannya tidak kelihatan dari luar. Seperti ini kita rapikan. Ini ya, dari dalamnya begini. Kampuhnya kita arahkan ke atas supaya rapi. Nanti ini kita setrika ulang supaya bagus. Benang-benang kita buang dan kita bersihkan, terutama sisa setikan lompat panjangnya supaya jadi lebih rapi.